Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang salah satu jenis dari bahan ajar, yaitu buku teks pelajaran atau textbook. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama yaitu pengertian buku teks. Yang kedua, apa saja jenis-jenis buku teks? Yang ketiga, apa saja fungsi dari buku teks? Yang keempat, apa saja acuan yang digunakan dalam mengembangkan buku teks? Yang kelima, apa saja aspek-aspek yang diperlukan dalam penilaian suatu buku teks? Kemudian, bagaimana sistematika penulisan buku teks? Hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menulis buku teks, serta kelebihan dan kelemahan dari buku teks. Nah, baik, mari kita bahas yang pertama, yaitu apa ya buku teks itu? Mengutip dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005, yang dimaksud dengan buku teks adalah buku acuan wajib yang digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, serta potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar pendidikan nasional. Jenis-jenis buku teks menurut Wiratno dalam Suyatinah tahun 2001, jenis-jenis buku teks yang digunakan di sekolah untuk pendidikan dasar dan menengah, baik untuk murid maupun guru, yang digunakan untuk proses pembelajaran adalah buku teks utama, yakni yang berisi pelajaran suatu bidang tertentu yang digunakan sebagai pokok bagi murid atau guru. Buku teks pelengkap, yakni yang sifatnya membantu, memperkaya, atau merupakan tambahan dari buku teks utama baik yang dipakai murid maupun guru. Berdasar paparan di atas, ada dua golongan buku teks, yaitu buku teks utama dan buku teks pelengkap. Yang keduanya dapat digolongkan lagi berdasarkan mata pelajaran, mata kuliah, penulisan buku teks, dan berdasar jumlah penulis buku teks. Saya, Fitri Widiawati, di sini akan menjelaskan mengenai fungsi dari buku teks. Menurut Citebu 2012 dijelaskan, isi dan penyajiannya buku teks berfungsi sebagai yang pertama, pedoman manual bagi siswa dan bagi guru dalam membelajarkan siswa. Kedua, sebagai pedoman bagi siswa karena digunakan sebagai acuan utama dalam mempersiapkan diri, baik individu maupun kelompok, sebelum dilaksanakannya pembelajaran di dalam kelas. Ketiga, menunjang interaksi dalam proses pembelajaran di kelas. Keempat, membantu dalam mengerjakan tugas dari guru dan mempersiapkan diri untuk teks berupa ujian formatif maupun sumatif. Kelima, sedangkan bagi guru dijadikan sebagai acuan dalam membuat desain pembelajaran, mempersiapkan sumber-sumber bahan belajar, memberikan tugas, dan menyusun bahan evaluasi. Sehingga dapat disimpulkan, buku teks dibuat untuk membantu siswa dalam melaksanakan tujuan kurikulum karena disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dalam pendidikan nasional, dan buku teks menjadi alat bantu bagi guru dalam melaksanakan pendidikan nasional sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Terima kasih. Buku teks yaitu yang pertama, satu, tujuan pembelajaran dalam kurikulum, yang mana dengan adanya buku teks maka tujuan pembelajaran dalam kurikulum tersampaikan. Yang kedua, kebenaran dan kemutakhiran informasi, yang mana pada informasi di buku teks sudah dianalisis dengan baik. Ketiga, kedalaman dan keluasan. Di dalam buku teks memiliki sumber bahan ajar yang mendalam dan meluas. Yang keempat, metode
pembelajaran yang sesuai, yang mana metode yang tertulis dan yang dilakukan dalam sistem pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan pada buku teks. Yang kelima, bahasanya sesuai kemampuan siswa, di mana di dalam buku teks tersebut bahasanya mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Hilmi. Di sini saya akan menjelaskan aspek penilaian buku teks. Nah, aspek penilaian buku teks itu ada 4, yaitu yang pertama aspek isi atau materi. Nah, materi dalam buku teks itu isinya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang berdasar pada kurikulum. Nah, lebih baik lagi jika materi tersebut terintegrasi dengan pelajaran lain, namun tetap menghargai hal-hal yang tidak bertentangan seperti agama. Lalu, aspek penilaian yang kedua yaitu aspek penyajian materi. Nah, cara menyajikan materi dalam suatu buku teks diharapkan sistematis dan dapat membuat siswa lebih memahami pengetahuan yang sesuai dengan umur siswa. Lalu aspek penilaian yang ketiga yaitu aspek grafika. Nah, aspek grafika ini sebenarnya masih berhubungan dengan aspek penyajian materi, di mana materi dalam buku teks hendaknya diimbangi dengan ilustrasi yang menarik dan sesuai dengan materi sehingga membantu siswa dalam memahami dan berimajinasi tentang suatu pokok bahasan. Lalu aspek yang keempat yaitu aspek kebahasaan. Dalam menyajikan materi hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Namun jika memungkinkan, penggunaan kata-kata dalam penyajian materi tidak monoton dan dikembangkan sesuai jenjang atau tingkatan sekolah siswa. Nah, itu tadi aspek penilaian buku teks. Lalu kita buka pada slide selanjutnya. Di situ ada 10 poin. Nah, sebenarnya Greene and Petty dalam buku Taringan itu merumuskan butir-butir dalam penilaian buku teks, yaitu yang pertama, haruslah menarik minat siswa. Jadi buku teks itu harus menarik minat para siswa yang mempergunakannya. Lalu poin yang kedua yaitu harus mampu memberi motivasi kepada para siswa. Jadi buku teks itu haruslah mampu memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Lalu yang ketiga, buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik hati para siswa yang memanfaatkannya. Lalu yang keempat, buku teks itu seyogyanya mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Lalu selanjutnya, buku teks itu isinya haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Lebih baik lagi kalau dapat menunjangnya dengan rencana, sehingga semuanya merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu. Jadi buku teks itu isinya harus berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Oke, poin selanjutnya yaitu buku teks itu haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Lalu yang selanjutnya yaitu buku teks itu haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar
dan tidak biasa, agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Lalu yang terakhir, buku teks itu haruslah mempunyai pandangan atau point of view yang jelas dan tegas, sehingga juga pada akhirnya menjadi sudut pandang para pemakainya yang setia, yaitu para siswa. Jadi buku teks itu haruslah mempunyai point of view yang jelas dan tegas. Tematika penulisan buku teks. Yang pertama yaitu kerangka penulisan buku teks pelajaran, yang terdiri dari tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, judul atau subjudul, uraian singkat isi pokok bahasan, uraian pokok isi pelajaran, ringkasan atau rangkuman, latihan soal, dan yang terakhir yaitu sumber buku. Yang kedua yaitu bagian buku teks pelajaran, bagian awal atau pendahuluan. Yang pertama halaman cover yang berisi judul, penulis, gambar cover, nama penerbit, dan tahun terbit. Yang kedua yaitu halaman judul. Yang ketiga halaman yang mencantumkan UU Hak Cipta. Yang keempat kata pengantar. Kemudian daftar isi yang berisi judul bab, subbab, dan nomor halaman. Nomor 6 daftar lain yaitu daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. Kemudian penjelasan tujuan buku pelajaran. Nomor 8 petunjuk penggunaan buku. Dan yang terakhir yaitu petunjuk pengerjaan soal. Yang kedua yaitu bagian isi yang meliputi judul bab atau topik pokok bahasan, uraian singkat isi pokok bahasan, penjelasan tujuan bab, kemudian uraian isi pelajaran, penjelasan teori, sajian contoh, rangkuman, dan yang terakhir yaitu soal latihan. Bagian yang ketiga yaitu bagian akhir atau penutup, meliputi lampiran, glosarium, indeks, kunci jawaban, daftar pustaka, dan catatan. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan buku teks pembelajaran. Yang pertama adalah kurikulum. Jadi penulisan buku teks pembelajaran ini harus berdasarkan kurikulum yang sedang berlaku. Yang kedua adalah sasaran atau peserta didik. Jadi sasaran dari buku teks pembelajaran ini adalah peserta didik atau siswa. Yang ketiga adalah latar belakang bidang keilmuan penulis. Jadi, penulis sebaiknya menulis buku teks pembelajaran sesuai bidangnya masing-masing agar memudahkan dalam penyusunan buku teks pembelajaran tersebut. Nah, yang selanjutnya, yang keempat adalah peta kompetensi. Peta kompetensi dibuat berdasarkan kompetensi apa yang ingin dicapai oleh peserta didik, diantaranya adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yang kelima adalah tata bahasa. Jadi penulis harus mengemas materi secara sederhana agar mudah dipahami oleh peserta didik. Yang keenam adalah desain grafis dan ilustrasi. Jadi pemilihan warna, huruf, tabel, ilustrasi, dan lain-lain dibuat sedemikian rupa agar menarik perhatian peserta didik untuk membaca buku teks pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya nomor 7 yaitu evaluasi, uji coba, dan revisi. Jadi sebelum disebarluaskan atau dicetak, buku teks pembelajaran ini harus melalui beberapa tahapan-tahapan tersebut. Nah, yang terakhir adalah penerbit. Jadi naskah buku teks pembelajaran dikirim ke penerbit untuk selanjutnya diterbitkan secara luas. Untuk yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari buku teks. Yang pertama, untuk kelebihannya yaitu bahan ajar dalam buku teks tertata cukup baik. Ini dapat dilihat dari cara penyajian bahan ajar yang memperhatikan hierarki dan tata letaknya sehingga mudah dipahami oleh siswa.
Yang kedua yaitu buku teks cukup banyak membuat alat bantu pengajaran. Di sini alat bantu ini akan dapat mempercepat pemahaman siswa atas bahan ajar yang sedang dipelajari. Pada umumnya, alat bantu semacam itu sulit diciptakan oleh guru dalam waktu yang relatif singkat. Nah, yang ketiga yaitu paparan masalah atau pokok persoalan atau subject matter dalam buku teks relatif teliti. Ketelitian ini terlihat mulai dari proses pemilihan bahan, klasifikasi bahan, sampai dengan proses penyusunannya. Hal ini hampir tidak mungkin dilakukan guru dengan bahan ajar yang disusunnya sendiri. Yang keempat yaitu kualitas telah dipertimbangkan. Pertimbangan kualitas ini merupakan konsekuensi logis, sebab kalau tidak tentu akan merugikan pihak pemerintah dan penerbit swasta itu sendiri. Para pemakai buku teks tentu tidak akan menggunakan secara maksimal, bahkan tidak mau menggunakannya apabila buku teks tersebut tidak berkualitas. Yang kelima yaitu jangkauan, jumlah, dan jenis bahan ajar yang terdapat dalam buku teks telah relatif pasti. Lewat pemakaian buku teks dapat terkontrol dengan ketat program pengajarannya. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dari buku teks. Yang pertama yaitu buku teks kurang memperhatikan perbedaan individual. Siswa dianggap homogen sehingga bahan ajar yang ada pada buku teks tersaji tanpa memperhatikan siswa. Yang selanjutnya yaitu desain buku teks sering tidak sesuai dengan desain kurikulum pendidikan. Akibatnya, dengan menggunakan buku teks tersebut, program pendidikan yang telah dirancang dalam kurikulum tidak tercapai. Yang ketiga yaitu konteks dan bahan ajar yang terdapat dalam buku teks sering tidak sesuai dengan kondisi dan lingkungan siswa. Apabila hal ini terjadi, buku teks akan terkesan memaksa siswa untuk belajar sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi dirinya. Yang selanjutnya yaitu buku teks terdapat sering bias dan basi. Hal ini terjadi karena antara waktu penyusunan buku teks dan waktu pemakaiannya berselang terlalu lama. Akibatnya, informasi dan masalah yang terdapat dalam buku teks sudah kadaluarsa, bahkan tidak sesuai dengan yang sedang dihadapi oleh siswa.